Hukum Law of Attraction apakah membuat panjenengan kentir? Guru-guru hukum Law of Attraction dan Law of Assumption yang banyak beredar di YouTube itu, setelah saya cermati ternyata banyak yang ngawur juga ya. Masyarakat banyak teracuni akhirnya. Walau ada juga sih si Ciloro yang agak baik pengajarannya. Saya tuh menjumpai banyak orang kentir ya di sekitar saya gara-gara belajar hukum law of attraction dan law of assumption dari channel-channel semacam itu. Maksudnya channel kentir ya. Ya akibatnya ada orang yang jadi penghayal sepanjang hari, terus suka senyum-senyum sendiri. Ada pula yang jadi pemarah, stres ya karena kekecewaan tidak berhasil. Wah, pokoknya sakit jiwa lah. Jadi panjenengan mesti berhati-hati dengan pengajar-pengajar yang demikian ya, dengan channel-channel yang demikian ya. Nah, video ini Pak Lang buat untuk merespon satu email dari seorang siswa saya yang mengisahkan adanya seorang yang kentir akibat mengikuti channel ajaran ngawur tentang hukum asumsi Neville Goddard dan hukum Law of Attraction. Nama channel itu, maksudnya nama channel yang dia ikuti itu adalah Cintit. Waduh, disensor lagi. Ringkasnya begini, ada seorang wanita 28 tahun. Ini kata siswa saya. Sebut saja wanita itu namanya Kembang Sembojo. Wah, ini rada horor ini. Kembang Sembojo kan kembang seneng jaratan ya, neng kuburan ya. Wanita ini, si Kembang Sembojo ini, sudah bertunangan dengan pria idaman sejatinya. Sebut saja namanya Sentono. Namun rupanya si pria idaman ini, ya si Sentono ini, diam-diam menjalin relasi khusus dengan wanita lain. Padahal sudah tunangan nih. Sebut saja wanita idaman lain ini namanya adalah Kembang Kantil. Namun hubungan khusus yang tersembunyi itu akhirnya terbongkar juga. Nah, ajaibnya nih, bukannya merasa malu, si pria idaman, si Sentono ini malah ngamuk-ngamuk rakaruan dan dengan teganya memutuskan hubungannya dengan Mbak Kembang Sembojo itu. Si pria berdalih bahwa Kembang Sembojo kurang rapi lah, kurang sayang lah, kurang perhatian lah. Ya begitulah ngelesnya. Pokoknya nyebai lah. Nah, nek wis ini kan jadi remuk ya. Sing bener sopo, sing salah sopo. Kembang Sembojo dalam kekacauan hatinya itu lalu berkonsultasi dengan seorang Master Law of Assumption di YouTube yang selama ini memang setia diikuti. Nama channel ini adalah Cintit. Walah tetap saja disensor ya. Ya wes lah. Dan konsultasi itu nganggo bayar sini ya. Jarine sampai 2 juta apa piro lah Pak Lang lali. Sing jelas larang. Monggo konsul karo Pak Lang paling-paling ya mbok 100.000. Nah, oleh si sing jarine master itu, master di YouTube itu, Mbak Kembang Sembojo dinasihati agar calon suaminya sadar dan kembali kepadanya, maka Mbak Kembang Sembojo harus melakukan ritual berupa afirmasi dan visualisasi. Ia harus mengucapkan kata-kata berulang sebagai berikut. Aku bahagia telah memiliki Mas Sentono. Hanya akulah yang ada dalam pikirannya. Ia bucin padaku siang dan malam. Aku menikah bahagia dengan Mas Sentono, pria idaman sejatiku. Begitulah saran afirmasi dari master itu yang harus diucapkan oleh Mbak Kembang Sembojo itu sambil membayangkan pesta pernikahan dengan kekasihnya itu, pesta yang meriah, serba mengharukan, lansak piturute. Nah, Mbak Sembojo harus melakukannya berulang kali setiap hari. Dan itu memang dilakukannya ya. Awis bayar ya. Berhari, berminggu, berbulan, hingga bertahun, hingga suatu saat terdengar kabar bahwa pria pujaannya telah putus dengan selingkuhannya itu, dengan Mbak Kembang Kandel itu. Tapi panjenengan jangan salah ya, pria itu memang telah putus dengan Mbak Kembang Kandel. Tetapi ternyata ia malah telah resmi menikah dengan wanita yang lain lagi. Nah, piye jal? Tambah remuk njaba jero ra. Wis mbayar konsule larang, cuma dinasihati agar afirmasi dan visualisasi saja. Udah berharap-harap ternyata menuai kekecewaan. Itulah yang terjadi pada Mbak Kembang Sembojo. Kini Mbak Kembang Sembojo benar-benar hancur hidupnya. Para sedulur, itulah kisah Kembang Sembojo, Sentono, dan Kembang Kandel. Peristiwa ini, kata siswa saya yang cerita itu, terjadi di daerah Pagaralam. Pagaralam ini dia, aku ora weruh ya.
Tapi di sini yang Pak Lang bahas bukan soal problematikanya Mbak Kembang Sembojo ya, Poros Dulur. Itu urusan konsultan psikologi cinta. Jadi tidak dibahas di sini. Yang menjadi fokus perhatian Pak Lang adalah adanya atau banyaknya channel-channel YouTube yang mengajarkan law of attraction dan law of assumption, tapi dengan kentir. Nah, dengan cara kentir. Dan hasilnya juga kentir. Jadi saya yakin para master itu yang di channel-channel kentir itu sebetulnya ya memang nggak paham hukum asumsi Gordon maupun hukum law of attraction. Nggak paham. Ya akhirnya korban jadi bergelimpangan. Kasihan kan? Bukannya masyarakat makin menikmati hidup, tapi malah yang tercipta adalah kesengsaraan. Selain itu juga ada channel kentir lain. Channel ini mengajarkan pentingnya keyakinan. Benar sih bahwa keyakinan itu sangat penting. Ini benar. Tapi di channel itu, cara menjabarkan keyakinan jangan ngawur pol. Saya masih ingat bahwa masternya bilang begini. Kalau kamu yakin bisa sembuh dari penyakitmu tanpa berobat, ya gak usah berobat. Yakin sajalah. Berdoa sajalah, tak perlu ke dokter. Karena kuasa Tuhan lebih hebat dari dokter. Wah, inilah nasihat master geblek ya. Kalau begini si pasien bukannya sembuh tapi malah mate. Tapi saya tahu master ini akhirnya dikritik banyak dokter. Pak Lang juga menemukan channel lain lagi yang isinya malah cuma dodolan dodolan apa gitu ya, dodolan minyak wisik. Channel Law of Attraction tapi isinya dodolan minyak wisik. Dikatakan bahwa minyak itu adalah minyak Law of Assumption. Wah, apa meneh minyak Law of Assumption? Kalau pakai minyak itu, maka doanya diijabah. Masa Tuhan bisa dirayu dengan minyak ya kan aneh ya. Terus dikatakan kalau pakai minyak itu uang tabungan akan meningkat. Kemudian utang-utang bisa lunas dengan cepat. Lalu kalau pakai minyak itu yang lagi cari jodoh bakal ketemu secara mendadak. Ampun, ampun, ono wae. Pak Lang ini elek-elek itu lulusan dari kuliah Pak John Asaraf sama Pak Bob Proctor. Ya, saya ikut di tahun 2010 sama 2011. Nah, pelajarannya Pak John dan Pak Bob itu buah-buah blas, ono sangkut pautnya karo minyak wisik. Enggak ono hubungannya. Jadi kalau ada orang mengatakan minyak wisik, minyak low of something, wah omong kosong, gedabul itu. Tapi kalau panjenengan tertarik sama minyak yang kayak begitu, yo silahkan beli sana, tuku dewe. Tak jamin utangnya panjenengan tetep wae yang lunas. Sampeyan sing jomblo-jomblo tak jamin ya tetep wae jomblo, plonga-plongo kaya kebo. Jajalan wae goleki channelnya panjenengan tuku minyak wisik iku. Jadi kesimpulannya, para sedulur, panjenengan jangan sampai kehilangan akal sehat kalau belajar law of assumption atau law of attraction. Jangan tergiur kata-kata manis orang yang ngaku-ngaku master, 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 master dengkulnya melonyot. Kalau panjenengan memang mau menguasai ilmu ini, pelajari aja ke sumber-sumber aslinya. Baca buku-buku yang standar, baca buku-buku yang memang menjadi referensi. Contohnya, buku The Science of Getting Rich karya Walsh de Waters itu bagus banget ya. Buku itu kan yang menginspirasi Bu Rhonda Byrne itu ya membuat The Secret itu ya. Walaupun sayangnya The Secret itu menurutku menimbulkan bias informasi yang parah. Ya buktinya saya punya banyak pasien stres gara-gara nonton The Secret itu. Lalu banyak buku lain yang sangat bermanfaat juga seperti Secret of the Ages ya tulisannya Robert Collier. Panjenengan baca juga buku-buku The Magic of Believing karya Claude Bristol. Baca juga semua bukunya Pak Joseph Murphy, bukunya Pak Napoleon Hill, termasuk bukunya Pak Neville Goddard tentu saja. Buku-buku yang saya sebut itu semua yang memberi dasar bagi Pak Lang untuk mengerti hukum law of attraction dan hukum asumsi dengan tepat. Jadi bagi panjenengan jangan hanya karena kebetulan nemu satu video berjudul afirmasi penarik jodoh atau video berjudul scripting penarik 1 miliar, lantas panjenengan seneng banget dan bisa menguasai dunia. Kalau hanya satu atau dua video saja itu jauh dari cukup supaya panjenengan bisa paham ilmu ini. Begitu ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana toh menerapkan hukum law of attraction itu atau hukum asumsi itu? Sebetulnya sederhana banget, poros dulu. Sederhananya, panjenengan memiliki tujuan, tujuan yang jelas.
Lantas panjenengan merealisasikan atau istilahnya memanifestasikannya melalui segenap daya upaya yang bisa dikerjakan, yang didasarkan pada keyakinan teguh, kukuh, kokoh, bakoh bahwa panjenengan layak dan pantas berhasil. Itu prinsipnya. Seluruh pengajaran Pak Lang di channel ini didasarkan pada prinsip itu. Dan kalau panjenengan tidak menjiwai prinsip itu, ya wis, panjenengan pasti kesasar dan akhirnya kentir. Saya bisa kasih testimoni dari berbagai komen yang menunjukkan tidak pahamnya masyarakat dengan hukum ini. Jadi ingat ya, prosedur, prinsip dasar hukum law of attraction maupun hukum asumsi Neville-Goddard. Tak ulangi lagi, panjenengan memiliki tujuan, lantas panjenengan merealisasikan atau istilahnya memanifestasikannya melalui segenap daya upaya yang bisa dikerjakan yang didasarkan pada keyakinan teguh, kukuh, kokoh, bakoh bahwa panjenengan layak dan pantas berhasil. Begitu ya penjelasan Pak Lang. Panjenengan hati-hati semua dengan channel-channel kentir, gunakan akal sehat. Sampai di sini pitutur luhur dari Pak Lang. Semoga mencerahkan ya. Tapi kalau nggak mencerahkan malah nambahi budak panjenengan, ya monggo saja unsubscribe. Pak Lang mah nggak urusan kalau panjenengan mau unsubscribe. Salam seger waras.